Pada Kak Evan dipersilahkan beri tepuk tangan dulu dong Pak Evan. Perkenalkan, nama saya Evan Prima Putra Noviardi, dipanggil Evan. Di sini saya sebagai calon presiden dengan nomor urut 1. Ya, bisa dilanjutkan. Saya dari program studi kedokteran 2014. Ya, untuk visi saya sendiri, di sini saya mengangkat visi sebagai dasar, yaitu Kolegium Mahasiswa FKUB yang inspiratif, kompetitif, dan berdaya saing internasional, serta berjiwa entrepreneur dalam arah gerak mahasiswa untuk meningkatkan pengaruh pada tataran nasional maupun internasional. Di sini saya menggarisbesarkan arah gerak mahasiswa yang berdasarkan kompetitif serta entrepreneur untuk meningkatkan pengaruh tersebut. Dan dengan visi ini saya mengangkat misi. Ya, di sini saya belum menjabarkan misi secara poin, karena menurut saya untuk menjabarkan misi secara poin itu butuh pandangan lain dan harus bersama-sama menjalankannya. Tapi saya di sini membawa dasar, jika saya terpilih nanti, misi saya adalah mengembangkan studi dan segala pergerakan mahasiswa yang tetap berlandaskan tridharma perguruan tinggi di dalam aspek yang dapat berpengaruh terhadap kualitas input, proses maupun output mahasiswa dalam membangun masa depan bangsa ke depannya. Nah, di sini saya menggarisbawahi pergerakan mahasiswa, karena pergerakan mahasiswa itu tidak hanya dalam batas studi saja, di mana pergerakan mahasiswa ini bisa dikembangkan dalam segala aspek yang berpengaruh terhadap mahasiswanya. Apa aspek tersebut? Aspek tersebut bisa dalam kepemimpinan, pendidikan sendiri dalam akademik maupun delegasi perlombaan, dan juga bisa dalam bentuk hubungan pemerintahan, perkembangan ekonomi baik secara individu maupun secara lembaga ataupun kelompok, dan juga bisa mengembangkan dalam proses sendiri dan individu baik secara lembaga sendiri. Dan untuk dan akhirnya jika segala aspek tersebut tercapai, tentu diperlukan partisipasi serta kontribusi dari mahasiswa tersebut. Nah, dari kontribusi mahasiswa tersebut, maka akan terbentuk proses secara tidak langsung yang akan mengembangkan individu mahasiswa sendiri, di mana mahasiswa tersebut yang akan menjadi penggerak maupun yang akan menjadi inspirasi masa depan bangsa nantinya. Maka itu tadi di visi di awalnya saya mempertamakan sebagai Kolegium Mahasiswa FKUB yang inspiratif. Jadi tujuan utamanya itu adalah Kolegium Mahasiswa FKUB bisa menjadi inspirasi untuk fakultas lainnya ataupun institusi lainnya, seperti itu. Dan untuk visi misi saya, cara dasarnya seperti itu. Mohon maaf jika kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai dari teman-teman yang badan usul ya. Mungkin dari teman-teman HMPD untuk yang pertama menanyakan pertanyaan. Boleh tepuk tangan buat Ketua Himpunan HMPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem tanya saya tanya langsung Evan jawab. Ada beberapa pertanyaan yang paling dasar. Menurut apa definisi kolegium dari Evan? Definisi kolegium sendiri ada seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika yang ada di dalam FKUB. Oke. Evan setuju nggak kalau misal keadaan kolegium FKUB sekarang lagi genting? Setuju. Kemudian tadi Evan menitik beratkan pada pergerakan mahasiswa yang didasarkan kepada tridharma perguruan tinggi. Evan punya kolegium, tahu nilai kolegium? Tahu nggak? Harus tahu. Tahu. Oke. Di mana poin 4 nilai kolegium itu Evan akan melaksanakan di nantinya kalau misalnya Evan menjadi presiden? Di mana posisi 4 nilai kolegium? Karena tadi saya belum melihat. Evan memberikan statement bahwa akan berdasarkan tridharma perguruan tinggi, tapi tidak pada 4 nilai kolegium yang sudah dibentuk oleh pendahulu-pendahulu Evan. Untuk tridharma perguruan tinggi sendiri itu saya mengambil dengan mendukung visi FKUB sendiri, di mana FKUB tetap menyungsung tinggi apapun yang dilakukan adalah berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Dan untuk 4 nilai kolegium sendiri, menurut saya pribadi itu sudah termasuk dalam intelektual dan profesional serta moralis. Oke, menurut tadi Evan setuju bahwa sekarang kolegium sudah dalam keadaan genting. Ada korelasinya kah antara 4 nilai kolegium itu dengan keadaan yang sekarang? Iya, ada. Apa? Dari segi moralis maupun profesionalitas.
Itu dong. Sebenarnya ada di segala nilai kolegium, cuman yang paling urgent menurut saya di dua nilai tersebut. Apa yang akan Evan lakukan untuk mengatasi itu jika Evan menjadi presiden? Untuk mengatasi dua tadi atau empat Semuanya. untuk semuanya. Dari saya pribadi untuk mengatasi keempatnya tentunya saya akan membutuhkan pendapat dari nanti badan pengurus inti jika saya terpilih dari badan pengurus inti BEM saya sendiri ataupun ketua lembaga lainnya. Kami akan berdiskusi secara lebih lanjut mengkaji apa saja masalah yang terdapat baik dari jurusan masing-masing ataupun lembaga masing-masing, karena tentunya setiap badan ataupun setiap lembaga memiliki permasalahan berbeda, dan di sana kami akan mencari solusi bersama berdasarkan apapun solusi kami, tapi kami tetap menitik beratkan pada hal yang harus dikembangkan dalam tridharma perguruan tinggi tadi seperti itu. Oke, terkait dari misi dari Evan pengen mempengaruhi dari segi input, proses maupun output dari mahasiswa itu sendiri. Bagaimana Evan akan mempengaruhi input itu? Input. Ya. Untuk input sendiri nanti pada awalnya setiap lembaga maupun badan khusus pasti akan memiliki open document yang dilaksanakan, dan untuk itu sendiri sebenarnya saya lebih menitik beratkan pada perkembangan pada proses di mana akan tercipta perbedaan pada input dan output. Untuk input sendiri dari garis besarnya tidak akan bisa diubah secara signifikan, karena input adalah hal yang tidak bisa kita intervensi karena kita belum masuk ke lingkup individu. Tapi saat sudah dalam segi proses kita bisa mengintervensi dalam segi individu maupun kelompok tersebut. Maka saya menitikberatkan pada perkembangan kualitas dari input ke proses lalu ke output seperti itu. Oke, sisa waktu terakhir, sebutkan dua kata mengenai pergerakan mahasiswa sekarang di FKUB yang ada di Badan Pak. Kurang kritis dan kurang cerdas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan juga buat pertanyaan dari Satria sebagai perwakilan dari HMPD. Tadi dibuatkan dua hal ya. Apa aja tadi yang dari nilai kolegium? Moralis dan profesional. Berarti tahun depan Evan ini bakal masalah pembinaan mahasiswa akan menitikberatkan kepada dua poin itu ya. Oke. Kita lanjut ke badan khusus yang kedua. Mungkin dari teman-teman HMF, silakan untuk pertanyaannya. Ini waktunya langsung 3 menit aja ya. Silakan. Yuk. Oke, Pak, cepat dan pilih salah satu ya. Yang pertama, advokasi atau aksi? Aksi. Inisiator atau pengurus? Inisiator. Pengarah atau penengah? Apa? Pengarah atau penengah? Penengah. Melihat atau mendengar? Mendengar. Mendorong dari belakang atau memberi contoh dari? Memberi contoh dari depan. Oke, stop dulu. Jawab dalam 15 detik ya. Apa yang Anda lakukan 60 hari pertama apa yang Anda lakukan 60 hari pertama apabila Anda terpilih jadi seorang presiden? Dalam 60 hari pertama, tentunya dalam seminggu pertama saya terpilih, saya akan memfollow up apa yang akan dilakukan oleh setiap badan khusus maupun lembaga semi otonom dalam segi pemilihan ketua maupun sistematis yang akan mereka bentuk dalam menjalankan kepengurusan setahun ke depan yang akan bekerja sama dengan saya. Oke, stop. Terus selanjutnya, apa pendapat Anda mengenai budaya diskusi FK saat ini? Sangat kurang. Seperti apa? Ya. Untuk budaya diskusi sendiri, menurut saya pribadi, karena saya sangat jarang melihat adanya diskusi antara personal mahasiswa antara kelompok mahasiswa seperti itu. Tindakannya saya Pak sendiri ke depannya gimana? Saya akan, bukan dalam bentuk program, tapi saya akan menginisiasi mulai dari ketua lembaga sendiri maupun dari badan pengurus BEM-nya sendiri, apakah yang harus kami tindak lanjuti dalam segi diskusi ini, seperti itu. Terus apa kelebihan Anda dibandingkan dengan presiden tahun ini? Kelebihan saya dibandingkan presiden tahun ini, Saya langsung dijawab solusinya mau habis. ayo waktu ya, mungkin saya menurut saya kelebihan saya daripada presiden tahun ini adalah saya lebih ingin untuk ikut sertakan lebih dalam ke setiap lembaga seperti itu. Lebih ikut serta dalam lembaga itu aja. Menurut pribadi saya seperti itu. Ya itu aja. Oke, lanjut.
Menurut Evan sendiri, sejauh mana tingkat kompetitif mahasiswa FOB saat ini? Sudah cukup bagus, tapi masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan. Kalau ditinjau dari pencalonan presiden dan SBY yang saat ini, menurut Evan kompetitifnya seperti apa? Kalau untuk pencalonan presiden dan PM masih kurang. Masih kurangnya bagaimana? Karena memang inisiasi dari mahasiswa sendiri itu sangat kurang dan harus diperlukan forum untuk menentukan siapa yang harus maju dan mewakilkan untuk kolegium. Oke, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Yanmar sebagai ketua dari HMF. Tadi di sini, jika boleh saya garis bawahi tadi mengangkat masalah salah satunya tentang budaya diskusi ya. Seperti kita tahu teman-teman bahwa budaya diskusi memang sudah sangat kurang di mahasiswa pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketua lembaga selanjutnya, kita akan membuka untuk pertanyaan dari teman-teman publik yang ada di sini. Silakan teman-teman mahasiswa yang non ketua lembaga bisa menanyakan pertanyaan. Boleh mengangkat tangan. Ayo, ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan deh. Boleh dibantu teman-teman panitia mic-nya? Sebutkan nama dan asal jurusan sama angkatannya ya. Baik, ya, baik. Nama saya Isa dari Farmasi 2012. Di sini saya mau menekan tadi kan udah disebutkan bahwa tadi ada dua kekurangan tadi ada apa tadi mama kurang Nilai kolegium, iya moralis dan profesional. oh iya enggak maksudnya kurang apa maksudnya kurang kritis sama satu lagi apa tadi lupa kurang cerdas ya ya baik tadi kan kita udah tahu budaya diskusi apa namanya di lingkungan kita kan juga kurang gimana cara Evan merangkul teman-teman itu supaya apa ya supaya inisiasi untuk berdiskusi atau inisiasi buat berorganisasi atau lingkungan berorganisasinya itu bisa budayanya meningkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Isan. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu atas pertanyaannya. Oke, langsung dijawab Evan. Terima kasih Mas Isan atas pertanyaannya. Langsung jawab. Ya, untuk budaya diskusi sendiri, karena tadi menurut saya kurang kritis dan kurang cerdas. Sebenarnya untuk saat ini sudah diinisiasi untuk memulai budaya diskusi sendiri melalui kajian dari Kastrat sendiri. Kastrat itu merupakan inisiator untuk para mahasiswa memulai diskusinya baik individu maupun kelompok. Nah, dan untuk yang saya pandang sendiri di setiap lokasi untuk masuk berdiskusi itu biasanya berada di kantin ataupun di lobi. Nah, untuk setiap sore saya berada di FK sudah mulai ada beberapa mahasiswa yang berdiskusi, baik itu berdiskusi mengenai PKM ataupun berdiskusi mengenai organisasinya. Dan walaupun hanya sedikit, tapi menurut saya itu sudah bisa diasah lagi melalui inisiasi Kastrat tersebut. Apakah Kastrat ini harus memulai dalam kajian besar ataupun harus memulai dalam kajian kecil? Itu nanti yang akan didiskusikan bersama jika saya sudah memiliki badan pengurus nanti seperti itu. Menanggapi ya, saya. Oh, ya karena waktunya masih ada boleh, silakan. Baik, untuk kinerja BEM sendiri kan udah ada beberapa menteri juga. Jadi kan menurut Evan, apa ya dari hasil evaluasi sejauh ini mana menteri yang maksudnya akan diperbaiki dan alasannya kenapa? Oke, terima kasih Mas Isan. Untuk dari segi kementerian sendiri sebenarnya yang saya ingin perbaiki lebih ke hubungan internal. Karena biasa menteri itu sangat terfokus ke dalam pekerjaan di dalam kementerian mereka, tapi kurang tahu apa sih yang sebenarnya dilakukan di kementerian lainnya. Nah, menurut saya sendiri yang harus diperhatikan itu, karena jika ada kekurangan, contohnya misalnya kekurangan pada Kementerian Kastrat, sebenarnya mahasiswa itu bisa ikut mengkaji bersama dan ikut serta dalam Kastrat tersebut, maupun dalam segi PSDM, mahasiswa siapapun itu, mahasiswa walaupun dia tidak ada dalam BEM, sebenarnya dia bisa ikut serta untuk mengkritisi apa yang harus diubah dari PSDM sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih saya atas pertanyaannya. Tadi sempat diangkat bahwa terkait budaya diskusi untuk meningkatkannya dan budaya kritisnya masuk diangkat melalui Kastrat ya. Nah, cuman di sini kita timbul pertanyaan kembali bagaimana Kastrat setiap LSO dan BK itu apakah sudah maksimal atau belum? Nah, mungkin saya teman-teman mahasiswa bisa menanyakan terkait
itu di sesi pertanyaan publik selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari ketua lembaga, mungkin dari teman-teman Armadi terlebih dahulu mungkin. Silakan. Ya sudah, kalau misalnya enggak, ya dari Om Magika dulu deh. Tiga menit, termasuk tanya dan jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan sekarang udah masuk masa kampanye ya, udah hampir seminggu. Tanggapan saya kan sebagai calon presiden tentang wajib kampanye itu kayak gimana? Langsung menjawab aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk wajib kampanye sendiri sebenarnya inisiasi dari DPR sendiri sangat baik. Hanya yang menurut saya kurang setuju publikasinya. Hanya itu saja publikasinya, sehingga setiap distrik untuk DPM ataupun setiap perwakilan yang ingin maju sebagai perwakilan kolegium ke depannya itu harus memikir dua kali, karena persiapan itu tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Contoh jangka pendek itu sebulan ke bawah atau 3 minggu ke bawah. Sebenarnya persiapan itu menurut saya pribadi bisa dilakukan sebulan ke atas. Nah, dengan pemberitahuan publikasi mengenai wajib kampanye yang baru dan persiapan yang dilakukan itu tidak dari setiap calon, dari pandangan saya persiapannya belum se-efektif untuk peraturan yang baru. Nah, maka dari itu untuk peraturan wajib kampanye kemarin sempat dikritisi, termasuk saya sendiri kurang setuju. Tapi untuk sekarang sebenarnya pelaksanaan yang dilakukan oleh KPF baik maupun Panwas itu sudah baik, karena setiap DPM akan lebih bersaing, akan meningkatkan segi kompetitifnya untuk terpilih, karena dari 18 calon pasti hanya akan terpilih 11, dan otomatis untuk presbem pasti hanya terpilih 1 dari 2 calon, seperti itu. Terus untuk strategi kampanye saya sendiri bagaimana? Ya, untuk strategi kampanye saya sendiri, untuk pertama pasti melalui media publikasi. Media publikasi ini sebenarnya bisa saja nanti sebenarnya melalui poster, baliho, spanduk ataupun lainnya. Dan yang paling penting adalah orasi kelas to kelas. Seperti itu. Dan untuk orasi kelas to kelas nanti sebenarnya akan saya laksanakan dengan saya hanya akan menyusun jadwal terlebih dahulu dari setiap kelas yang sudah saya list. Kelas apa saja yang ingin saya tuju, urgensinya pada distrik mana yang perlu saya tinjau dan saya ambil terlebih dahulu sebelum saya melangkah ke distrik-distrik lainnya, seperti itu. Terima kasih. Ya oke, kita berikan kembali pertanyaan dari perwakilan teman-teman Perwagika. Lebih meriah dong teman-teman ya, sekali lagi, kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, lanjut untuk pertanyaan dari perwakilan lembaga selanjutnya, mungkin dari Himka Jaya, Eko sebagai ketua Himka Jaya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kolega Evan, saya ingin bertanya, menurut Anda seperti apa kesinergisan BEM dengan LSO dan BK selama ini? Kemudian idealnya seperti apa? Seperti itu. Silakan. Terima kasih untuk Mas Iko pertanyaannya. Untuk sinergi sendiri, menurut saya pribadi dari kepengurusan 2 tahun lalu, menurut saya sudah lebih sinergis daripada 3 tahun yang lalu, dan itu sudah mulai bentuk ikatan untuk berjalan bersama. Nah, dan untuk tahun ini selama berlangsungnya periode BEM KSLB sendiri, menurut saya sudah cukup baik sinergis antara LSO dan BK. Hanya saja diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai program kerja maupun di dalam bentuk delegasi atau insidental yang melibatkan dana mahasiswa atau DIPA, seperti itu. Dan untuk sinergis itu sendiri sebenarnya bisa dimulai dari sebelum dijalankan raker, bisa setelah MOMF selesai, karena pasti setiap lembaga ataupun BK nanti sudah memilih siapa ketua selanjutnya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk berikutnya, apa yang akan DEVA lakukan untuk meningkatkan kesinergisan antara BEM dengan LSU BK yang ada di bawahnya? Dari saya pribadi, untuk meningkatkan kesinergisan antara
BEM dan LSOBK tentunya saya nanti akan ikut sertakan diri saya ataupun nanti badan pengurus inti dari BEM jika saya terpilih terhadap LSOBK, apakah visi dan misi dari setiap LSOBK yang mereka usung. Karena menurut saya pribadi, setiap LSOBK juga harus berdasarkan visi misi Fakultas Kedokteran sendiri dan BEM sendiri yang menaungi setiap LSOBK. Dan dari situ, menurut saya jika visi misi sudah satu arah, sinergisan akan terbentuk dan hubungan ikatan antar personal setiap ketua lembaga terhadap BEM akan dimulai sejak sebelum dilaksanakan rapat seperti itu. Oke, menyambung dari visi dan misi tadi yang disampaikan oleh Evan, Evan apakah memahami untuk visi misi dari setiap BK yang ada di dalam FK itu berdasarkan pada apa? Untuk saat ini visi misi dari setiap BK berdasarkan, yang saya tahu hanya berdasarkan visi misi FK sendiri, tapi saya belum melihat lagi apakah berdasarkan visi misi BEM juga seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit informasi. Jadi setiap BK dalam menyusun visi misinya itu selalu disejajarkan dengan visi misi dari jurusan masing-masing. Karena kami juga bertanggung jawab atas tujuan dari terbentuknya jurusan kami seperti itu. Nah, permasalahannya adalah apakah visi misi dari jurusan kami itu sudah selaras dengan visi misi FK? Itu yang harus Evan kaji terlebih dulu seperti itu. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Eko sebagai Ketua Himka Jaya. Tadi di sini disampaikan ya bahwa untuk mensinergisasi BEM, DPM, dan semua LSOBK bukan hanya terkait bagaimana kita mendukung program masing-masing, tapi bagaimana juga BEM dapat memahami visi misi setiap LSO dan BK sehingga kedepannya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini udah 2 lembaga ya. Sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan dari publik. Silakan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh mengangkat tangan. Bu, silakan. Kita hitung sampai 10. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan skip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan Binyo. Nama, jurusan, dan angkatan ya, D ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo dari PSK 2014. Tanya. Oh ya, udah. Jadi katanya karena emang nggak ada yang tanya, tapi baru kepikiran. Mungkin mau tanya buat Kak Evan ya. Dari Evan sendiri, apa sih motivasi Evan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden PMK 2016-17 ini? Ya, makasih Binyo. Untuk motivasi sendiri sebenarnya sebelum dari awal sendiri sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk maju sebagai presbem di awal sekali, tapi semenjak banyak dorongan dari teman-teman saya dan banyak kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman saya termasuk dari orang tua saya sendiri dan motivasi itu tentunya muncul perlahan-lahan, dan dari diri saya sendiri motivasi itu muncul secara perlahan-lahan, di mana saat ini saya sudah sangat ingin bahwa saya harus maju seperti itu. Karena jika saya tidak maju, menurut saya pribadi, karena banyak teman-teman yang sudah mempercayakan bahwa saya bisa menjadi presbem dan harusnya saya itu percaya terhadap diri saya sendiri, maka di situ muncul motivasi dari diri saya untuk menumbuhkan motivasi saya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terus mau tanya apa ya? Gini, apa sih pendapat Evan tentang, kan kalau tadi udah ditanya kan RSO sama BK. Nah, aku mau tanya apa sih menurut Evan terhadap klub-klub cabang olahraga atau seni yang ada di FK ini? Ya, makasih Binyo. Peran BEM terhadap klub. Untuk BEM sendiri terhadap klub, sebenarnya sistemnya itu dari BEM terhadap klub dibawahi oleh Kementerian Kora sendiri, di mana Kementerian Kora terhadap klub sendiri sistemnya seperti BEM terhadap LSOBK. Jadi mengatasi setiap klub adalah Kementerian Kreativitas Olahraga sendiri. Dan untuk semua klub sebenarnya langsung dikoordinasikan oleh Kemenpora. Jadi untuk
di luar Kemenpora sendiri tidak ada informasi lebih lanjut dari klub sendiri. Dan untuk informasi mengenai klub itu akan dipublikasikan oleh Kemenpora dan didiskusikan oleh Kemenpora terhadap BPI yang memegang Kemenpora sendiri dari BEM. Oh ya, pertanyaan terakhir, menurut Anda sendiri evaluasi untuk BEM tentang Kemenpora klub ini itu gimana? Terus inovasi atau cara solusinya untuk dilakukan itu apa? Ya, terima kasih. Ya, untuk advokasinya sendiri dari sebenarnya bukan dalam segi advokasi tapi untuk segi publikasi dari BEM sendiri untuk Kora sebenarnya untuk saat ini cukup menurut saya, tapi dengan keinginan mahasiswa untuk berpartisipasi di klub itu karena berkurang setiap tahunnya, maka publikasinya harus ditingkatkan. Dan dari saya sendiri sebenarnya dari awal sebenarnya sudah diinisiasi dari pertengahan tahun untuk kepengurusan sekarang, dan saya ingin melanjutkan itu pada awal tahun kepengurusan tahun depan jika saya terpilih, bahwa klub itu harus dipublikasikan setara dengan, bukan setara tapi media publikasi itu sama dengan publikasinya setiap LSOBK seperti itu. Oke, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu atas pertanyaan dari Aryo Bimo ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ketua lembaga BK terakhir yang belum bertanya dari teman-teman Arumabi. Dipersilakan waktu 3 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan kepada saudara Evan terkait pentingnya MUMF. Seberapa penting MUMF? Apakah MUMF ini hanya diperuntukkan untuk orang aktivis saja? Jawab. Ya, terima kasih Mbak Syara atas pertanyaannya. Untuk dari pandangan pribadi saya terlebih dahulu, MUMF ini sangat penting karena menyangkut setiap kehidupan mahasiswa yang ada di Kolegium FKUB. Karena kehidupan mahasiswa di FKUB sendiri, seperti yang saya bilang di awal, tidak hanya berlandaskan studi saja, tapi juga berlandaskan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan citra FKUB nantinya. Di mana kegiatan itu akan dilaksanakan dari dana mahasiswa sendiri, dan dana mahasiswa sendiri tersebut akan diatur pada MUMF sendiri. Dan dari saya pribadi, siapapun yang ikut MUMF itu karena mereka peduli dan ingin meningkatkan citra FKUB maupun pertanggungjawaban dari kemana sih sebenarnya setiap dana mahasiswa. Tapi untuk siapapun yang tidak ingin berkontribusi sebenarnya tidak salah, karena mungkin mereka sudah mempercayakan terhadap aktivis-aktivis yang merupakan teman mereka sendiri. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya lebih baik setiap mahasiswa yang ingin tahu ikut serta dalam MUMF seperti itu. Ketika saudara Evan nanti terpilih menjadi presiden BEM, saudara Evan akan memilih perbaikan internal atau eksistensi organisasi? Untuk jika saya terpilih dari boleh pilih Kenapa? cuma salah satu. Nah, Cuma boleh pilih salah satu. jawabannya gimana? Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya ingin keduanya, walaupun itu hanya 50%. Soalnya menurut saya untuk internal tidak seburuk itu, jadi tidak apa-apa hanya 50% dalam pengembangan internal, dan untuk eksistensi organisasi juga tidak seburuk itu. Jadi 50% keinginan saya juga untuk di organisasi, untuk peningkatan citra di organisasi seperti itu. Yang terakhir, seberapa penting fungsi advokasi dalam organisasi termasuk BEM? Ya, terima kasih Mbak Syara. Untuk advokasi sendiri sebenarnya yang sangat saya utamakan sebenarnya untuk advokasi UKT, dan sebenarnya jalur advokasi utama itu berada pada DPM. Untuk setiap BK sendiri, untuk jalur advokasi sebenarnya BK melalui BEM, lalu BEM berdiskusi dengan DPM dan akan dinaikkan oleh DPM seperti itu. Dan kepentingan advokasi sendiri sebenarnya sangat penting karena keberlangsungan mahasiswa itu berdasarkan apakah advokasi itu berjalan dan hasilnya, outputnya ada seperti itu. Dan untuk apakah saya akan melakukan perubahan dalam advokasi, sebenarnya tidak. Karena tapi sebenarnya saya ada keinginan, tapi menurut saya pribadi dalam 1 tahun ke depan itu tidak akan bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun tetap DPM adalah wadah di mana advokasi itu bisa dijalankan kepada yang Waktu habis. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Sarah sebagai ketua Arumabi. Tadi sempat ditekankan ya terkait peran MUMF sendiri, dan seperti kita tahu teman-teman MUMF yang datang selalu tidak memuaskan kita semua yang datang.
Dan lalu juga sempat ditekankan terkait UKT. Memang UKT udah teman-teman DPM sudah selalu memperjuangkan setiap tahunnya, tapi apakah hanya sampai situ saja? Bahwa kalau misalnya kita hanya mengadvokasikan UKT yang mahal, bagaimana teman-teman yang dari SMA-nya udah memang tidak mampu untuk membayar UKT tersebut? Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pemicu buat teman-teman publik yang mau menanyakan di sesi berikutnya. Selanjutnya kita akan buka untuk ketua dari LSO terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman MSCI, silakan Audi. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, sobat dari Evan sebutkan isu kesehatan paling tidak 4 isu strategis kesehatan di Indonesia selama 2 tahun terakhir dan 2 tahun ke depan. 4 isu strategis kesehatan 2 tahun terakhir dan 2 tahun ke depan. Mungkin saya belum bisa untuk menjabarkan 4, tapi yang sangat saya tahu hanya mengenai SDGs seperti itu. SDGs. Oke, terima kasih. Terus tadi sempat di visi misinya sempat dijabarkan bahwa internasional akan menjadi salah satu fokus dari Evan ya. Nah, kira-kira bagaimana Evan membawa teman-teman mahasiswa ini untuk akses di internasional dan teman-teman lembaga serta BK ini untuk akses di dunia internasional? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk eksistensi sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, tidak hanya berdasarkan lomba internasional, tapi di sini pada tahun kepengurusan ini sudah mulai dilaksanakan lomba internasional dari pihak fakultas sendiri maupun delegasi untuk universitas dari U2U, universitas kita sendiri ke universitas luar. Dan sebenarnya untuk pendelegasian sendiri tentunya akan membutuhkan dana untuk meningkatkan eksistensi. Nah, di sini sebenarnya inovasi saya sebenarnya ingin ada sistem baru dalam pendelegasian maupun insidental ataupun dari dekanat sendiri, di mana pastinya mahasiswa yang tahu seberapa urgent ataupun seberapa berdampak pendelegasian internasional tersebut. Jika itu dan akan dibuat memo dari Kementerian Luar Negeri BEM sendiri berdasarkan kajian bersama dari pihak yang akan didelegasikan beserta BEM sendiri, dan memo tersebut akan menjadi dasar dari dekanat menyetujui apakah ini harus didanai dan dananya berapa, itu tergantung dari dekanat nantinya seperti itu. Dan hal itu akan mendukung jika memang program pendelegasian tersebut akan meningkatkan citra di tingkat internasional, tentunya akan didukung oleh dekanat. Oke, terima kasih. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa nilai kegiatan-kegiatan di FKUB ini? Terus kalau memang rendah, bagaimana cara meningkatkannya? Dan jika sudah tinggi, bagaimana cara mempertahankannya? Nilai kegiatan-kegiatan di FKUB, Seluruh kegiatan, ya. 7,5. Bagaimana cara Evan mempertahankannya atau mungkin bahkan meningkatkannya? Untuk mempertahankan sendiri, sebisa mungkin saya akan mempertahankan konsistensi dari pendahulu-pendahulu pada tahun ini. Bagaimana caranya itu nanti saya akan pada forum setiap ketua lembaga, nanti saya akan mengkaji lebih lanjut apa yang harus dipelajari daripada pendahulunya, tidak hanya pendahulu pada tahun sebelumnya, tapi bisa dengan 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, bahkan 4 tahun sebelumnya. Kira-kira apakah evaluasi dan perkembangan yang harus dilakukan terhadap lembaga Waktu habis. Oke, terima kasih. Nah, berikan tepuk tangan terhadap Audi sebagai Presiden MSCI. Saya jujur sepakat ya dengan pertanyaan isu-isu kesehatan strategis, karena kita sebagai organisasi mahasiswa juga harus bisa mendukung program-program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia ataupun di tingkat global. Nah, selanjutnya lanjut ke pertanyaan Ketua LSO. Mungkin dari teman-teman LSIM, boleh? Ya, silakan Ayu, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Edwin. Saya akan bertanya sama Evan ya. Menurut Evan, gimana sih atmosfer keilmiahan yang ada di FKUB sekarang ini? Untuk atmosfer keilmiahan berkurang dibandingkan tahun lalu, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Itu kenapa kira-kira? Untuk dari pandangan saya sendiri berkurangnya karena kurangnya keinginan mahasiswa untuk ikut serta dalam program keilmiahan maupun kurangnya kepedulian terhadap segi ilmiah sendiri. Kemudian kalau kan itu termasuk dalam tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau rencana Evan ke depannya apabila menjadi presiden BEM itu gimana untuk meningkatkan keilmuan yang ada di FKUB? Ya,
Sebenarnya untuk peningkatan keilmuan di FKUP sudah mulai diinisiasi dari sekarang. Kemarin itu sudah mulai ada program untuk reward bagi siapapun yang ingin berkarya dalam segi keilmiahan, dan nanti saya akan jika saya terpilih, baik saya ataupun setiap ketua lembaga akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untuk setiap mahasiswa apakah yang perlu kita berikan apresiasi lebih lanjut terhadap mahasiswa yang ingin berprestasi dalam segi ilmiah. Tidak hanya berprestasi, tapi ingin ikut serta. Dan jika nanti sudah dapat cara-cara ataupun pendapat dari kami, maka kami akan menaikkannya kepada pihak dekanat. Dan jika dekanat menyetujui, maka kami akan memutlakkan itu sebagai apakah itu dalam bentuk apresiasi, penghargaan maupun lainnya. Sekarang ini PKM yang sudah terkumpul ada berapa? PKM yang sudah berapa? Sekarang, mohon maaf untuk yang terbaru saya belum tahu, tapi yang terakhir saya ketahui itu masih 95. Kemudian apabila Evan sudah yang menjadi presiden BEM, apakah dari Evan sendiri ada target mau bisa mencapai target berapa PKM tahun depan? Untuk target PKM tahun depan, setidaknya saya akan menetapkan standar yang paling rendah sama dengan tahun ini. Dan jika saya ingin meningkatkan, saya tidak ingin meningkatkan menurut pribadi saya sendiri, dan saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan apakah itu badan pengurus saya nantinya ataupun lembaga-lembaga maupun badan khusus terkait. Kira-kira apakah standar pengumpulan PKM ini harus kita tingkatkan apa tidak, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada 11 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat. Kasrat atau advokasi? Advokasi. Senior atau junior? Junior. Hangout. Dua. Internal. Sis. Gadget. Traveling. Apa? Kuliah. Family. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa ya pertanyaannya dari Ayu, ketua LSIM. Tadi sangat ditekankan sekali terkait iklim keilmiahan yang ada di FKUB. Semoga memang di tahun depan entah Evan ataupun calon yang satunya bisa benar-benar meningkatkan iklim keilmiahan yang ada di FKUB. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketua LSO selanjutnya. Mungkin dari teman-teman LPM boleh? Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Ao sebagai ketua LPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan harus dijawab dalam 30 detik. Sebutkan sifat-sifat baik apa yang tidak Evan miliki. Sebutkan sifat-sifat baik apa yang tidak Evan miliki. Sifat-sifat baik yang tidak Evan miliki: tidak terlalu kritis, terus sedikit terlalu ingin ikut serta terlalu dalam terhadap orang lain, terus kurang bisa membagi waktu, kurang bisa memanajemen kekurangan orang lain bahkan diri sendiri, kurang bisa meyakinkan diri sendiri jika sedang jatuh, dan ya, untuk umumnya seperti itu. Baik, cukup. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan saudara lakukan jika saudara berada dalam suatu kelompok yang tidak bercanda dan saudara adalah bahan candaan dalam kelompok tersebut? Apa yang akan saya lakukan jika satu kelompok bercanda dan saya ada dalam candaan dari kelompok tersebut? Untuk dari diri saya sendiri tentunya saya tidak akan memasukkan itu dalam hati, karena menurut saya itu tidak apa-apa, bahkan saya ingin ikut serta dalam candaan tersebut. Kira-kira apakah candaan tersebut merupakan suatu gelitikan untuk saya, apakah ada kekurangan ataupun itu bisa memotivasi saya ataupun bisa memotivasi orang lain bahwa oh itu adalah contoh ataupun bukan contoh yang harus Baik, terima kasih. Kemudian menurut Evan,
demokrasi. Kemudian menurut saudara, kualitas apa yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin? Kualitas yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, menurut pandangan saya, seorang pemimpin tentunya harus bisa mengerti dan paham terlebih dahulu apa saja yang akan dilakukan oleh yang akan berjalan dengan dirinya. Jadi jika pemimpin itu akan membawahi beberapa bagian, maka pemimpin tersebut harus mengerti bagian-bagian yang dipimpinnya. Dia harus paham dan harus mengerti, sehingga jika yang dipimpinnya itu bingung dan tidak tahu jalan yang harus dituju, seorang pemimpin tersebut bisa membantu dan mengarahkan kemana bidang tersebut harus berjalan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan saudara menjadi salah satu dari 2 wakil kuat sebagai pemegang kekuasaan di MK? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk perasaan sendiri, yang pertama tentu saya senang dan bahagia karena teman-teman saya cukup banyak yang percaya dan ingin saya maju, dan dalam sisi lain saya cukup berat dalam waktu habis. Baik, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Aul. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi sempat disinggung terkait karakter dan kepribadian seorang pemimpin ya. Karena menjadi seorang presiden BEM bukan hanya terkait teknis pelaksanaan BEM dan koordinasi KLSOBK, tapi juga bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa menunjukkan karakter dan kepribadian yang baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua LSO selanjutnya. Mungkin dari teman-teman LKI boleh? Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Angga sebagai perwakilan dari LKI. Ya, baik. Saya tanya dulu, Evan setiap harinya bangun jam berapa? Nggak selalu sama. Biasanya jam 6:30. 6:30. Ya. Hal ini saya tanyakan ke seluruh yang calonkan menjadi presiden maupun DPM ya, karena seorang pemimpin yang baik ataupun wakil mahasiswa yang baik yaitu bisa terlihat daripada cara memperlakukan dia dengan Tuhannya, dan waktu terbaik untuk berkait dengan Tuhannya tidak jauh lebih baik, dan bisa dilihat dari cara dia bangun dan tidur. Yang selanjutnya, muslim atau non muslim? Muslim. Ya Pak, sebutkan 4 ayat yang menjadi tauhid seorang muslim. Al-Ikhlas 1-4 beserta artinya. Untuk surah terlebih dahulu Mas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, untuk artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Ya. Dua ayat lagi. Waktu terus berjalan, silakan. Dapat. Mohon maaf, takut salah mengartikan. Oh ya, yang tadi kurang tepat ya. Nanti bisa dibaca lagi. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri pemimpin yang mengamalkan 4 nilai kolegium. Ciri-ciri pemimpin yang bisa mengamalkan 4 nilai kolegium. Ya, yang mengamalkan 4 nilai kolegium. Untuk yang bisa mengamalkan 4 nilai kolegium sendiri, yang pertama yaitu bisa selalu sholat tepat waktu. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua itu bisa menjadi contoh dalam beraktivitas dalam sehari-hari, baik dari segi pribadi maupun komunikasi. Terus yang ketiga, bisa menjadi inspirasi maupun motivasi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan yang keempat itu bisa memposisikan dirinya pada kondisi apapun. Jadi tidak selalu bersikap sama terhadap kondisi-kondisi yang akan datang terhadap dirinya. 20 detik lagi. Dari 4 nilai tadi, mana yang Evan lebih menonjol di antara 4 tadi? Di antara 4 nilai beliau, Evan lebih menonjol di mana? Lebih bisa memposisikan diri. Di nilai apa itu? Nilai apa? 4 nilai beliau. Profesional. Profesional 1. Oh, profesional, moralis, dan religius. Oke. Kurang 1. Apa yang terakhir? Oh, udah.
Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada pertanyaan dari Angga. Terima kasih Angga, kita sudah diingatkan bahwa menjadi seorang pemimpin juga harus menjadi teladan terkait religius, moralis, profesional dan kolegialitas serta kepemimpinan. Mungkin kita Evan dipersilakan minum dulu, break 30 detik ya. Silakan Evan minum, ada minum di sebelah sana sudah disediakan oleh panitia. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman yang berada di sini. Saya mohon banget ketenangannya agar debat kali ini bisa berjalan secara kondusif. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan Ketua LSO selanjutnya. Mungkin dari teman-teman AMSA, boleh? Ya, silakan kita berikan tepuk tangan kepada Ajeng sebagai Presiden AMSA. Okay, good afternoon, Ivan. So I'm interested in your vision, which you say that you would like to empower the collegium to be able to compete internationally. Is it right? Okay, so I'm gonna ask you some question in English, and I would like you to give your answer in English or in Indonesian. In English, okay? In English is okay? Okay. So the first question. Who's your role model? Who's your role model? My father. Why? Because when I'm dropped or when I need someone, he always come to me, and when I call him, he always answer my phone, or when I text him, he always answer my text. Not every people can do that, but my father always can do that. And so, do you see your role model as a role model in leadership? Yes, of course. Okay. In which way, which part of him that makes you want to be like him in leadership ability? One thing for sure, because of him, I can stand here for now, and that's one thing that I want to be like him. Okay, thank you. And so the next question is, how do you see your fellow presidential candidate, Danang, and what do you think the greatest quality he possesses? From my opinion, his greatest quality is he communicates effectively than me, I think, and he can think more critically than me too, and he also can be in other position, which is I can be like, if I'm a leader, I can be in my staff position or in my ministry position. So he always can positioning himself in every position. I think like that. Okay, thank you. And so the last question, I have this quote: if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. How do you interpret this quote? For me, that's good. For me, that's what it means. If I want to bring this collegium far to be the best in national or give a side view for international, so I must do that with every organization in this collegium, not just my organization like that. Okay, thank you for your answer. Okay, thank you Aja for the question. Mengikuti, kita kan menuju internasional ya Wan ya. Nah, oke, terima kasih banyak Aja atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang belum bertanya kita mulai dari DPM terlebih dahulu. Silakan Septian sebagai perwakilan DPM, kita berikan tangan kepada Septian. Boleh? Cek tangan, cek. Waktunya. Ini untuk Evan ya. Mau tanya sih, untuk urgensi kampanye sendiri itu apa? Urgensi. Untuk dari pandangan saya sendiri, urgensi kampanye itu supaya orang tahu bahwa ada calon pemimpin, supaya mahasiswa lain ataupun orang di sekitarnya tahu bahwa akan ada calon pemimpin yang ingin memimpin mereka ke depannya, seperti itu. Oh iya. Terus persiapan Evan sendiri untuk maju presiden ini sudah disusun dalam berapa minggu atau berapa bulan atau berapa hari? Untuk pribadi saya sendiri sudah dalam jangka waktu 3 minggu. Oh 3 minggu ya. Jadi untuk mempersiapkan kolegium
dalam setahun ke depan hanya dipersiapkan dalam 3 minggu. Ya semoga nanti kolegium ke depannya lebih baik lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Evan tahu maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang kaderisasi dan SK Dekan tentang SKK itu apa? Tujuannya Maksud dan tujuan untuk tujuan sendiri dari kaderisasi. undang-undang kaderisasi dan SK Dekan tentang SKK tahun 2010. Untuk undang-undang kaderisasi sendiri, dari tujuannya yang saya ketahui bahwa setiap mahasiswa yang ingin berkontribusi lebih lanjut, baik itu dalam segi organisasi, mereka harus mengikuti alur kaderisasi dan jika mereka sudah berproses dan mencapai pada tahap yang dibutuhkan oleh organisasi yang membutuhkan dia dan sudah memenuhi persyaratan dari kaderisasi tersebut, baru mahasiswa tersebut bisa mengikut serta dalam organisasi tersebut. Jadi cukup yang SKK. Ya, yang SKK sendiri, dari SKK tahun 2010 sendiri itu yang saya ketahui bahwa SKK sendiri merupakan media apresiasi untuk mahasiswa yang melakukan aktivitas atau kegiatan lainnya di Kolegium FKUB sebagai satuan kredit kegiatan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran sendiri. Oke, cukup. Menurut DFan, apakah undang-undang kaderisasi yang dicetuskan 2014 dan amandemen 2016 dan SK tentang SKK tahun 2010 relevan dengan keadaan DFK Kolegium yang sekarang? Dan saya mengutip sedikit dari Kastratnya BEM yang telah mendeklarasikan diri bahwa di FK itu krisis aktivis. Apakah masih relevan atau tidak? Kalau relevan bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Terima kasih. Ya, terutama untuk SKK sendiri menurut saya tidak relevan, belum terlalu relevan, karena menurut saya tidak semua mahasiswa yang berpandangan bahwa saya akan berorganisasi untuk mendapatkan SKK. Ada juga beberapa mahasiswa yang berpikiran SKK akan mempengaruhi nilai akhir pada PKNM, dan banyak juga mahasiswa tidak ingin. Ya, Oke, undang-undang kaderisasi masih relevan atau tidak? kurang relevan juga. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Septian. Kita berikan tepuk tangan kepada Septian sebagai perwakilan dari BPM. Nah, kita lanjut ke dua memori dari Ibu Wakil Presiden Internalnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita persilakan 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya naik. Sekarang FK sedang mengalami krisis orang yang pernah berprestasi. Dan ini sendiri menyiapkan guru untuk sekarang, untuk adik-adik kita sekarang. Oh iya, terima kasih Kak Arsyad pertanyaannya. Menurut saya juga memiliki keinginan untuk bahwa setiap organisasi di FKUB ini harus memiliki pembina. Jadi pembina itu adalah dosen. Jadi baik LSO maupun BK itu harus dibina oleh seorang dosen. Dan itu tidak hanya ditetapkan tapi juga ditulis. Sehingga jika ada peraturan tertulis, maka jika badan khusus ataupun lembaga tersebut ingin lebih berprestasi, mereka bisa berkonsultasi tidak hanya ke BEM ataupun langsung ke Wadik 3 ataupun ke jajaran dekana, tapi mereka juga bisa berkonsultasi terhadap pembina mereka sendiri seperti itu. Dan untuk dari segi mahasiswa, pribadi mahasiswa itu saya juga sangat mendukung program dari seperti kakak bina di setiap badan khusus, sehingga setiap mahasiswa baru itu bisa memiliki contoh ataupun teladan yang bisa mereka ikuti, baik dari segi ilmiah, akademik maupun organisasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Eva menaungi orang-orang yang di luar organisasi, orang-orang yang di luar lingkup lembaga? Terima kasih. Ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang berada di luar lingkup lembaga, untuk mahasiswa lain yang di luar lingkup lembaga, karena mereka tetap berstatus mahasiswa, maka mereka tetap memiliki hak untuk berada di fakultas dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas. Dan menurut saya tidak ada kata apatis, karena jika mereka tidak ikut serta dalam lembaga, itu dalam arti kata lain bisa saja mereka sudah mengikuti, mereka sudah berkontribusi dalam segi non organisasi, bisa saja dalam segi akademik ataupun dalam segi perlombaan ataupun dalam segi pendelegasian. Itu semua tidak berlandaskan bahwa mereka harus mengikuti organisasi untuk bisa menjadi bagian dari kolegium seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Eva menjalin hubungan dengan dosen-dosen dan dengan guru
menjalin hubungan dengan dosen-dosen dan birokrat FKUB. Untuk dari pribadi saya sendiri, tentunya itu tidak bisa dilakukan secara perlahan dan harus dilakukan secara bertahap terhadap yang belum saya kenal. Dan untuk jajaran birokrat FKUB, saya akan lebih, untuk posisi saya sekarang, saya akan lebih meningkatkan hubungan saya baik dalam posisi sebagai, jika saya terpilih, baik dalam posisi sebagai pemimpin ataupun jika saya kalah, baik dalam segi mahasiswa biasa nantinya. Tentunya yang bisa berhubungan dengan birokrat itu, yang bisa berhubungan secara langsung adalah yang diwakilkan dari mahasiswa seperti dari BEM ataupun DPM. Tapi setiap mahasiswa bisa berhubungan dengan birokrat FKUB sendiri melalui perwakilan diri dari mahasiswa sendiri, dan dengan dosen-dosen yang lain. Tentunya semua mahasiswa bisa meningkatkan kontribusinya dengan kepeduliannya terhadap waktu habis apa terhadap dosen sendiri seperti itu. Betul, kita berikan tepuk tangan terhadap jawaban dan pertanyaan dari Kak Arsi. Tadi sempat digarisbawahi ya bahwa BEM bukan hanya menaungi teman-teman LSOBK, tapi juga bagaimana BEM bisa menjalin hubungan yang baik dengan pihak dekanat, dengan pemerintahan ataupun pihak IOMS-nya teman-teman BK juga. Nah, sebelum kita lanjut ke calon nomor urut kedua, mungkin bisa dipanggil terlebih dahulu. Yang sedang berjalan. Mungkin kita bakal buka satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, non ketua lembaga. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengatakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, jurusan dan angkatan ya. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama, sebelumnya Eva sudah Ya, terima kasih Umi. Untuk gambaran per poinnya, saya mengangkat dari visi dulu bahwa visi saya adalah meningkatkan kompetitif daya saing internasional untuk meningkatkan eksistensi di tingkat nasional maupun internasional, sehingga FKUB sendiri bisa menjadi inspirasi baik buat fakultas lain ataupun institusi lainnya. Itu gambaran dari visi saya, dan sebagai misinya sendiri itu dari per poinnya saya akan menjurus pada kepemimpinan, terus kepemimpinan, pendidikan itu bisa dalam bidang pendelegasian maupun akademik sendiri, terus bisa dalam bidang hubungan dengan pemerintahan, pengembangan ekonomi, relasi nasional ini baik dalam tingkat fakultas maupun universitas, dan relasi internasional ini tidak mesti terhadap universitas lain, tapi bisa dengan lembaga yang menaungi internasional, dari lembaga internasional yang menaungi lembaga nasional yang menaungi fakultas kita, seperti itu. Ya, makasih Umi. Untuk Dekan Cup sendiri sebenarnya dari pandangan saya untuk keberlangsungan sebenarnya itu patut untuk diadakan. Tapi untuk segi pelaksanaan saat teknis pelaksanaan itu ada beberapa hal yang perlu diubah, baik dari segi komunikasi ataupun segi setiap delegasi yang ikut sertakan dalam Dekan Cup sendiri. Tapi untuk tujuan umum Dekan Cup sendiri itu harus dilaksanakan menurut saya. Di sini saya sebagai warga saya merasa Dekan Cup itu yang tercapai sama risnya itu lebih besar risnya. Menurut Dekan gimana caranya kita mengurangi risk itu? Dari Dekan Cup sendiri, sebenarnya untuk mengurangi risk, dari pandangan saya, risk itu muncul tidak dari setiap partisipan ikut serta, dan keberlangsungan Dekan Cup sendiri itu harus dipandang dari partisipan yang ikut serta dalam Dekan Cup sendiri. Dan ya, maka dari itu, walaupun ada risk dari salah satu pihak yang sangat besar, Dekan Cup harus tetap dilaksanakan karena 80% partisipan yang lain itu sangat mendukung Dekan Cup dan sangat ingin diadakan Dekan Cup. Tapi dengan bagaimana cara saya untuk mengurangi risk tersebut, itu mungkin dari saya pribadi, dan apakah hubungan saya dengan, jika saya terpilih, apakah hubungan saya dengan presidium yang memegang ataupun dengan ketua-ketua kontingen yang memegang dari kontingen atau delegasi yang lain, nanti akan dibentuk menurut saya akan dibentuk sebuah sistem untuk hubungan terhadap mereka semua.
Oke, tepuk tangan untuk Ilmi atas pertanyaannya, terima kasih banyak. Lalu saya mewakili teman-teman yang semua di sini mengucapkan juga terima kasih buat Evan atas orasi dan juga jawaban-jawaban yang telah dipaparkan selama debat kali ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Evan sebagai calon nomor 1. Silakan Evan sekarang bisa mengikuti panitia untuk karantina ya. Iya silakan Evan. Calon Presiden BEM nomor 2 kepada Danang Prita, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sesi pertama adalah sesi orasi. Silakan Danang menyampaikan visi misi dan segala halnya dalam waktu 5 menit ya teman-teman panitia ya. Ya, 5 menit siap. PPT-nya siap. Yuk, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan saya Danang Puruhita selaku calon presiden BEM nomor urut 2. Di sini saya akan memaparkan tentang visi dan misi saya. Seperti yang kita tahu semua, mungkin setiap orang di Kolegium Mahasiswa ini sudah menyadari bahwa FKUP sejatinya memiliki dasar dan modal yang cukup kuat untuk menjadi inspirasi di Indonesia. Sehingga saya memiliki sebuah visi di mana Kolegium Mahasiswa FKUP dapat menjadi inspirasi dalam pergerakan dan kualitas mahasiswa agar dapat menebar kebermanfaatan di kancah nasional maupun internasional. Dan untuk mewujudkan visi-visi tersebut, saya mempunyai beberapa misi, diantaranya berupa mengembangkan moral mahasiswa, berlandaskan iman dan takwa, ini untuk melawan adanya suatu arus degradasi moral yang kita tahu menjadi ancaman bersama bagi kolegium ini. Kemudian kedua adalah mendorong prestasi mahasiswa FKUP di kancah nasional dan internasional. Seperti yang kita tahu bahwa FKUP sendiri memiliki banyak sekali prestasi, dan tentunya ini harus kita dorong untuk senantiasa ditingkatkan. Karena kalau misalkan kita tidak bertindak sekarang, maka prestasi yang ada di FKUP ini dapat semakin merosot. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah peserta Timnas dari FKUP sendiri, delegasi Timnas yang menuju Timnas, itu setiap tahunnya semakin berkurang. Dan hal ini harus kita dorong dan kita tingkatkan lebih kuat lagi agar kemampuan mahasiswa FKUP untuk berkompetisi menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian peningkatan kualitas pengabdian masyarakat yang sustainable dan mampu memberi dampak yang signifikan. Tentunya hal ini kita tujukan agar pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan oleh FKUP sendiri dapat memberikan dampak yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan taraf hidup orang yang kita beri pengabdian tersebut. Kemudian menanamkan sikap tanggap, kritis, dan solutif pada mahasiswa terhadap permasalahan sekitar. Hal ini dimaksudkan agar kita sebagai mahasiswa FKUP yang selama ini mungkin orang di fakultas lain beranggapan bahwa mahasiswa FK selalu terjebak dalam dunianya sendiri, dunia perkuliahannya dan lain sebagainya. Itu mulai kita buktikan bahwa hal itu sebenarnya tidak benar. Kita selaku calon tenaga kesehatan juga wajib untuk tahu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena itu juga akan sangat membantu kita ketika nantinya menjadi tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan branding Kolegium Mahasiswa FKUP di tataran nasional maupun internasional. Hal ini sangat penting mengingat visi saya untuk menjadikan FKUP menjadi inspirasi di Indonesia. Karena tanpa adanya suatu branding yang cukup kuat, maka kualitas yang bagus ini, kualitas yang sangat hebat dari FKUP ini hanya akan terjebak di kalangan mahasiswa FKUP itu sendiri tanpa diketahui oleh masyarakat luas. Dan dengan adanya branding kolegium yang sangat kuat, maka kiblat suatu pergerakan mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan di Indonesia dapat berpindah menjadi di kolegium kita ini, Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai visi dan misi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Evan Danang atas penyampaian visi dan misinya. Kita langsung lanjut ke sesi kedua, yaitu penyampaian pertanyaan dari teman-teman LO, LSO, dan BK. Tadi dimulai dari teman-teman BK ya. Sekarang kita mulai dari teman-teman LSO terlebih dahulu. Mungkin kita mulai dari teman-teman Lakesma.
Bagaimana Kak Rizky, siap? Silakan, waktu 3 menit dari sekarang, langsung dijawab ya. 3 menit sudah sekaligus tanya dan jawabnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dan aku mau tanya ya, langsung dijawab. Danang berapa tahun ada di BEM? 1 tahun. 1 tahun. Tahu ada berapa biro dan kementerian yang ada di BEM? Biro ada sekitar 2, kemudian kementerian biro ada 3 kalau setelah termasuk BPPI, kemudian untuk kementerian ada sebentar, kurang lebih sekitar 8. 8 kementerian sama 3 biro berarti. Oke. Coba urutin kementerian tersebut dari yang kementerian dan biro tersebut dari kinerjanya yang terbaik tahun ini sampai menurutmu kurang baik. Ini penilaian subjektif menurut saya. Penilaian kamu? Yang pertama, menurut saya yang terbaik adalah admin, kemudian yang kedua Kemensos, ketiga Kasrat, keempat Kora, kelima ya jujur saya agak bingung untuk menilai teman-teman satu kementerian saya sendiri, teman-teman sesama menteri saya sendiri. Yang kelima adalah KWU karena terlepas. Terus keenam adalah Penpro, ketujuh Satu menit lagi. Mau di skip apa gimana? Mau di skip atau gimana? kalau misalnya ada pertanyaan lain di skip saja, soalnya saya gak enak kalau misalkan memberikan. Oke, kalau gitu jawab dengan jujur ya. Kira-kira kamu kalau dibandingkan dengan Evan, apa yang membuat kamu lebih pantas menjadi presiden BEM? Ketegasan saya. Kesan aja? Menurut saya seperti itu. Menurut kamu seperti itu? Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky dari sebagai Ketua Laksma. Kita lanjut ke pertanyaan Ketua LSO selanjutnya. Mungkin kita mulai dari LKI, boleh ya? Angga, silakan kita berikan tepuk tangan terhadap Angga dari teman-teman LKI. Pertanyaan sama seperti tadi, jam berapa Danang bangun pagi? Sekitar jam 4. Sebutkan di Muslim ya. Sebutkan 4 ayat yang menjadi tauhid seorang Muslim, Al-Ikhlas 1-4 beserta artinya. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mohon maaf saya ngeblank. Ya, yang kedua, keempat nanti bisa dibaca lagi. Yang pertanyaan selanjutnya, sebutkan ciri-ciri pemimpin yang mengamalkan 4 nilai kolegium. Ciri-ciri pemimpin 4 nilai kolegium yang mengamalkan 4 nilai kolegium. Ya tentunya dilihat dari 4 nilai kolegium itu sendiri. Yang pertama adalah religius, di mana seorang pemimpin yang baik mampu menjadi lini terdepan dalam religiusitasnya, di mana dalam hal ini dia selalu mengutamakan aspek kerohanian daripada aspek duniawinya. Misalkan mengutamakan sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, kemudian juga senantiasa melakukan zikir dan juga baca Quran. Kemudian ditinjau dari segi moralis, memiliki moral yang sangat baik, di mana dia dapat
menjaga sopan santunnya terhadap sesama temannya, bagaimana dia bersikap terhadap dosen dan juga terhadap adik tingkatnya. Kemudian intelek, di mana dia juga selaku tenaga kesehatan juga harus memiliki pengetahuan terhadap ilmunya sendiri dan juga berbagai ilmu yang lain yang mendukung perkuliahannya. Dan profesional, di mana dia harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan sekitarnya. Dari 4 nilai wajib tadi, Danang mempunyai nilai plus di nilai yang mana? Mohon maaf, maksudnya seperti apa? Dari 4 nilai wajib tadi, Danang mempunyai nilai plus di yang mana? Moralis dan profesional. Moralis profesional. Untuk meningkatkan dua aspek yang kurang, bagaimana caranya? Untuk untuk religius, saya senantiasa mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk intelek ya tentunya dengan selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Ya, terima kasih. Oke, waktu habis. Sekali lagi teman-teman yang habis ini, kita mohon banget ketenangannya, tolong. Ya, karena kondusifnya debat kali ini sangat menentukan masa depan kolegium kita tahun depan. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan Ketua LSO selanjutnya. Mungkin dari teman-teman LSIM, boleh? Ya, silakan kita beri tepuk tangan kepada Ayu sebagai Ketua LSIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang, saya mau bertanya. Menurut Danang, bagaimana atmosfer keilmiahan yang ada di FKUB? Atmosfer Saat ini? Ya, saat ini atmosfer keilmiahan di FKUB menurut saya cukup menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya minat untuk pembuatan PKM itu sangat tinggi. Bahkan untuk setingkat mahasiswa baru saja sudah banyak yang mencoba untuk bertanya-tanya terhadap kakak tingkatnya. Tapi menurut saya tahun ini mulai menurun. Gitu. Kira-kira Danang tahu nggak sebabnya apa menurut Danang? Sebabnya kalau menurut saya sendiri, pertama adalah menganggap bahwa pembuatan PKM itu sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang harus dia kejar, karena itu membanggakan. Yang kedua adalah banyak yang mulai beranggapan kalau pembuatan PKM itu cukup sulit, sehingga semacam sudah takut di awal tanpa tahu bagaimana perasaan senangnya untuk melakukan suatu penelitian seperti itu. Sekarang ini Danang tahu nggak sudah berapa yang mendaftarkan PKM, username dan ID? Kalau untuk jumlah pastinya saya kurang tahu. Kalau Danang tahun depan menjadi presiden, kira-kira Danang apakah ada target ingin mencapai target berapa penguploadan PKM? Untuk target pastinya tentunya saya sesuaikan dengan berapa jumlah pendaftar pada tahun ini, kemudian saya berusaha untuk meningkatkannya minimal lebih dari 20% yang ada di tahun ini. Setidaknya kita harus menumbuhkan minat untuk pembuatan penelitian itu menjadi hidup kembali di FKUB. Kalau misalnya tahun ini cuma 115, kemudian berarti Danang mencapai target berapa? Misal tahun ini sekitar 115, berarti tahun depan sekitar 150 yang saya targetkan. Oke, terima kasih. Ini ada jawaban, Danang jawab cepat aja antara dua pilihan dalam waktu 11 detik. Kasrat atau advokasi? Kasrat. Senior atau junior? Junior. Hangout atau pulang kampung? Pulang kampung. Duha atau kantin? Duha. Eksternal atau internal? Internal. Eksis atau jabatan? Eksis. Gadget atau musaf? Musaf. Penelitian atau traveling? Penelitian. Rapat atau kajian? Kajian. Delegasi atau kuliah? Kuliah. Panelis atau jamaah? Jamaah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ayu dari perwakilan teman-teman LSIM. Kita lanjut ke pertanyaan Ketua LSO selanjutnya. Mungkin kita persilakan kepada teman-teman MSI, boleh? Aldi, silakan. 3 menit dari sekarang. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama, pertanyaan yang pertama, tolong sebutkan isu kesehatan
paling tidak 4 isu strategis kesehatan di Indonesia. Isu kesehatan di Indonesia pada saat ini misalkan dari pendidikan dokter yang mulai adanya dicanangkannya program dokter layanan primer, kemudian baru-baru ini kita mendapatkan suatu wacana misalkan dari farmasi, itu ada mengenai uji kompetensi farmasi Indonesia. Terus dari segi tahun ini yang dianggap oleh, misalkan yang tahun ini yang dianggap oleh WHO kalau tidak salah mengenai kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kita potong dulu waktunya, kita break aja. Tapi masih cukup sedikit yang ini mengenai bahwasanya saat ini dunia kesehatan sedang sedikit demi sedikit mengalami kekalahan dalam perang melawan resistensi terhadap antibiotik. Oke, terima kasih. Ya, ini benar isu kesehatan di Indonesia, tapi setahu saya itu belum jadi yang strategis. Oke, kemudian yang kedua, tadi di visi misi sudah disebutkan adanya eksis di internasional, ya, peningkatan eksistensi di internasional. Bagaimana langkah-langkah Danang membawa mahasiswa FKUP dan organisasi FKUP itu menjadi eksis di internasional? Ya, yang pertama tentunya dengan yang dari internal sendiri, peningkatan kualitas proker-proker yang tahun ini sudah mencapai taraf internasional, itu benar-benar kita tingkatkan lagi kualitasnya, karena sejatinya kita, kalau dari saya sendiri, saya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Kemudian untuk selanjutnya adalah peningkatan kualitas dari delegasi-delegasi, khususnya mahasiswa yang berangkat menuju luar negeri. Karena seperti yang kita tahu bahwa di FKUP sendiri memiliki berbagai jalur untuk menjadi delegasi ke luar negeri, dan itu perlu kita tingkatkan dan kita dorong mahasiswa agar semakin banyak yang mau untuk delegasi ke luar negeri. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai dari seluruh aktivitas atau kegiatan di FKUP ini? Secara kualitas saya menilai 8. Oke, alasannya dan bagaimana cara meningkatkannya? Alasannya karena sejujurnya kita dalam proses pembuatan suatu kegiatan di FKUP sendiri sudah melalui proses yang sangat sistematis, dan menurut saya jika dibandingkan dengan universitas-universitas lain di luar sana, kita mampu mengajari mereka, jujur bahkan kita mampu memberikan cara-cara yang lebih baik kepada mereka. Oke, waktu habis. Terima kasih Aldi dan Danang atas jawabannya. Teman-teman, seperti kita tahu bersama bahwa nilai kita nomor 1 religius. Jadi kita sekarang break sholat dulu, kita ikut sholat jemaah di musola. Oke, tadi sudah dari teman-teman Lakesma, LKI dan juga LSIM. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Ketua LSO, saya persilakan mungkin dari teman-teman AMSA, boleh? Ya, silakan Ajeng sebagai Presiden AMSA untuk menanyakan pertanyaannya. Okay, good evening, Dana. Good evening. Okay, so in your mission, you state that you want to brand our faculty nationally and internationally. So I'm going to ask you questions in English, and I would like you to answer it in English. Are you okay with that? Yeah, I could do that. Okay. The first question is, who is your role model? My role model, always my father. Why? Pardon me? Why? Oh, why? Yeah, because my father always taught me how to do everything in my life. So I think that I always makes my father my role model. Yeah, just as simple as that. So, is your father also a role model in leadership for you? Yes, of course. Okay. Why? Can you state the characteristic of your father that makes him as a good leader role model? My father actually works in customs. He leads a team that makes sure that all corporation has a same direction in
how to they pay the tax and etc. And he has a power to make the team become very great, I think, because he ever gets an award to become the best department in his office. Okay, thank you. So the next question is, how do you see your fellow presidential candidate, Evan? What is the greatest quality he possesses? What is the greatest quality that Ivan has? The greatest quality that Evan had, I think Evan has a great mind about this collegium, and I saw Evan is a person who always calm in every situation, and I very appreciate it. So with that calmness, he can choose something wisely. Okay, so the last question is, I have this quote: if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. How do you interpret that? Okay, so the time's up. Thank you, Dana. Oke, waktu habis. Terima kasih banyak dari Ajam dan Danang atas jawabannya. Untuk teman-teman semua yang berada di sekitar teknologi UPP mungkin bisa merapat untuk melihat debat kali ini dan juga tetap menjaga ketenangannya. Oke, boleh ya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke pertanyaan Ketua LSO selanjutnya. Mungkin dari teman-teman LPM, boleh ya? Ya, silakan. Untuk Aul, waktu dan tempat, waktu dipersilakan. Beri tepuk tangan untuk Aul dari teman-teman LPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang pertama, jawab dalam 30 detik. Sebutkan sifat-sifat baik apa yang tidak Danang miliki. Sifat-sifat baik apa yang tidak saya miliki? Yang pertama adalah rajin, kemudian rendah diri, kemudian Waktu terus berjalan. ya, maaf saya cuma bisa menyebutkan itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila Danang berada di dalam suatu kelompok dan kelompok tersebut sedang bercanda dan Danang tahu bahwa bahan candaan tersebut adalah Danang, apa yang akan Danang lakukan? Yang pertama adalah menanggapinya dengan santai, karena menurut saya mungkin kalau misalkan teman-teman bercanda terhadap diri saya, mungkin yang pertama adalah itu merupakan menjadi introspeksi bagi diri saya sendiri, yang mana misalkan terdapat kesalahan yang telah saya lakukan. Yang kedua, justru saya akan mendekati teman-teman tersebut dan dan saya akan mendekati teman-teman saya tersebut dan justru meminta koreksi diri saya, sehingga teman-teman saya tersebut sampai membuat diri saya sebagai bahan lelucon. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, ketegasan atau demokrasi? Ketegasan atau? Demokrasi. Demokrasi. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Danang, kualitas apa yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin? Kualitas untuk dapat merangkul seluruh orang yang dipimpinnya dan membawanya menuju satu visi yang mereka semua idam-idamkan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan Danang menjadi salah satu dari dua wakil terkuat sebagai pemegang kekuasaan di periode baru? Yang pertama, saya merasa bersyukur bahwa ini berarti banyak dari teman-teman saya mempercayakan sebuah amanah yang cukup besar untuk saya, yang diyakinkan oleh teman-teman saya bahwa saya mampu untuk melaksanakan
tersebut nantinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Aul sebagai Ketua LPM dan juga Danang atas jawabannya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang sedang berada di lobi GBP bisa merapat untuk melihat debat calon presiden BEM FKUB untuk di tahun ini, dan teman-teman sangat diharapkan ketenangannya untuk kondusif dan efektivitas debat kita kali ini. Oke, selanjutnya kita Ketua LSO yang belum sudah semua ya, yang Ketua LSO ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ketua BK atau himpunan. Mungkin pertama-tama kita langsung ke teman-teman Armadi, boleh? Sarah? Wah, berikan tepuk tangan kepada Sarah sebagai Ketua Armadi. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya ingin memberikan komentar terlebih dahulu untuk para calon kali ini. Mungkin calon yang pertama tadi tidak saya komentari karena saya pikir Anda akan lebih baik. Apakah salah jika jas PC Anda dikancing? Bukankah penampilan ini menunjukkan suatu keprofesionalitasan? Benar kan? Iya, benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa seberapa penting MOMF bagi kolegium? Apakah yang hadir hanya aktivis saja atau bagaimana? Bagaimana menurut Anda? MOMF adalah suatu ajang yang sangat penting kolegium sebagai pemegang kedaulatan mahasiswa yang tertinggi di FKUB, dan seharusnya yang datang ke MOMF tidak hanya aktivis dalam pengertian aktivis yang dipahami oleh kebanyakan orang sekarang, tapi seluruh mahasiswa FKUB seharusnya dengan kesadaran dirinya datang dan berpartisipasi di dalam MOMF. Menurut Anda, seberapa penting fungsi advokasi di dalam suatu organisasi? Fungsi advokasi tentu sangat penting sekali, karena dengan adanya advokasi maka kita dapat menyuarakan segala keresahan yang ada yang dirasakan oleh mahasiswa ke tingkat dekanan. Seperti yang sudah diketahui kan, advokasi dipegang oleh DPM. Apakah untuk tahun depan juga akan dipegang atau mungkin BEM sendiri akan memiliki fungsi untuk advokasi? Untuk fungsi advokasi tetap sesuai jalur yang sudah ada. Memang sudah dipisah menjadi kalau misalkan di antara BEM dan DPM, memang fungsi advokasi lebih cenderung dipegang oleh DPM. Jadi memang sudah kalau menurut saya dibagi fungsinya, BEM sebagai badan eksekutif yang menjalankan semua mandat yang berasal dari MOMF, kemudian DPM sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mengadvokasikan seluruh aspirasi dari mahasiswa. Yang terakhir, jika Anda dihadapkan terhadap kasus, Anda akan memilih perbaikan internal atau eksistensi? Tentunya perbaikan internal terlebih dahulu. Untuk di persen, berapa persen? Untuk memilih perbaikan internal dan eksistensi, mungkin perbaikan internal sekitar 70%, eksistensi sekitar 30%. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah atas pertanyaannya dan Danang atas jawabannya. Untuk teman-teman mahasiswa baru 2016 mungkin jangan pulang terlebih dahulu ya, karena sedang berlangsung debat terbuka calon presiden BEM FKUB untuk di tahun ini. Jadi teman-teman diharapkan bisa melihat langsung siapa sih calon-calonnya dan bagaimana kualitasnya melalui debat kali ini, dan juga tolong banget dijaga kondisinya dan ketenangannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari ketua himpunan selanjutnya, mungkin dari Himka Jaya, boleh? Eko, ya silakan. Untuk Eko dipersilakan, beri tepuk tangan untuk teman-teman Himka Jaya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kolega Danang, saya ingin bertanya, menurut Danang, bagaimana kesinergisan BEM dengan LSO dan BK selama ini? Menurut saya selama ini, terutama 1 tahun terakhir, menurut saya sinergisan antara BEM dan LSOBK sudah berjalan
cukup baik karena menurut saya banyak sekali program-program yang dijalankan sudah mampu mewujudkan visi kita bersama untuk mewujudkan FK yang lebih berdaya saing internasional dan juga sesuai dengan visi FK itu sendiri. Oke, menurut Dana, apakah kesinergisan BEM dengan LSO dan BK sudah ideal atau belum? Sejauh ini saya merasa sudah ideal. Oke, dari mana Dana bisa mengatakan bahwa untuk sinergisan antara BEM dengan LSO dan BK sudah ideal? Karena sejauh yang saya tahu, setiap kali ada suatu proker-proker besar yang mengalami kesulitan di dalam hal apapun, itu selalu BEM selalu berusaha untuk membantunya mengatasi kesulitan itu tersebut, baik dari segi finansial dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan, kesinergisan itu bukan hanya satu arah dari BEM kepada LSO dan BK, tetapi juga sebaliknya. Sekarang sekali lagi saya tanyakan, apakah kesinergisan antara BEM dengan LSO dan BK sudah ideal? Maaf saya potong dulu ya Danang ya. Tolong teman-teman yang sedang berkumpul di BGPP, khususnya teman-teman mahasiswa baru yang baru selesai mengikuti staf magang, tolong banget ketenangannya ya. Terima kasih. Lanjut. Ya. Iya, tetap menurut saya sudah ideal. Oke. Untuk berikutnya, ketika nanti Dana misalkan sudah terpilih menjadi presiden BEM untuk periode berikutnya, apa yang akan Dana lakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesinergisan antara kinerja dari BEM dan juga dari LSO dan BK yang ada di bawahnya? Tentunya yang pertama kita akan saling menyatukan visi terlebih dahulu, mau dibawa kemana kolegium kita ke depannya. Karena percuma saya mempunyai sebuah visi, tapi teman-teman dari LSOBK tidak mau saling bantu bahu-membahu untuk mewujudkan visi yang lebih besar di atasnya, yaitu visi FKUB sendiri. Maka saya akan mengadakan suatu koordinasi dulu pertama, dan bagaimana arah gerak kita nanti ke depannya sesuai dengan ranah bidang masing-masing. Oke, mungkin sedikit informasi dari Dana. Jadi untuk visi misi dari BEM dan LSO itu berpatokan pada visi misi dari FK. Sementara untuk visi misi dari BK itu berpatokan pada visi misi dari jurusan. Jadi silakan itu yang diperhatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih itu dan Danang atas jawabannya. Kita langsung saja kepada himpunan selanjutnya, mungkin dari teman-teman HMPD bisa langsung kepada Satria. Dipersilakan tepuk tangan kepada teman-teman HMPD. Terima kasih Danang. Mohon dijawab dengan cepat ya. Apa langkah kolegium mahasiswa FKUB bagi Danang? Kolegium mahasiswa FKUB menurut saya adalah sebuah keluarga besar, sebuah keluarga di mana kita saling membangun satu sama lain. Danang setuju kalau misal kolegium mahasiswa sekarang dalam keadaan genting? Dalam keadaan genting, krisis. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena dari pengamatan saya mulai ada beberapa budaya seperti budaya baca tulis dan berdiskusi yang sudah sangat menurun di kalangan mahasiswa saat ini. Oke, tadi di visi Danang menyebutkan bahwa akan meningkatkan kualitas dari mahasiswa. Kualitas di sini indikatornya apa? Kualitas di sini bisa diindikatorkan dengan banyaknya mahasiswa FKUB yang berani untuk berkompetisi di ajang-ajang kompetisi nasional maupun internasional. Kemudian banyak juga karya-karya yang diciptakan oleh mahasiswa FKUB, baik itu suatu bentuknya dalam bentuk PKM dan lain sebagainya. Oke, saya minta pendapat Danang mengenai krisis yang ada di kolegium FKUB, mengenai kualitas dan mengenai 4 nilai kolegium yang ada itu apakah ada hubungannya? Tentu sangat berkaitan. Silakan jelaskan. Karena kalau misalkan 4 nilai kolegium itu merupakan sebuah dasar landasan nilai yang harus ditanamkan oleh setiap mahasiswa kepada dirinya sendiri. Dan menurut saya dengan adanya 4 nilai kolegium itu, apabila sudah benar-benar tertanam dalam diri seorang mahasiswa, maka mahasiswa itu dapat berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Dan tentunya kualitas dari mahasiswa tersebut akan sangat meningkat.
Oke, dari 4 nilai kolegium yang membuat krisis kolegium sekarang menurut teman-teman, menurut Danang itu apa? Dari segi moral, Itu saja. yang paling utama moral, kemudian dari segi intelektualnya, dan kemudian religius, baru terakhir profesional. Apa yang akan Danang lakukan ketika Danang menjadi presiden BEM untuk memperbaiki itu? Tentunya yang harus paling dasar yang harus kita telaah kembali adalah mengenai peningkatan kualitas pelaksanaan dari Probin Maba itu sendiri, karena di situ adalah dasar. Kemudian untuk penjagaan ke mahasiswa lama, maka kita mungkin dapat memberikan bekerjasama dengan dekanat, maka memberikan suatu propaganda berupa banner-banner dan lain sebagainya tentang bagaimana tata cara berperilaku yang baik sebagai seorang mahasiswa. Oke, 2 kata yang menggambarkan kolegium mahasiswa sekarang menurut Danang, silakan. Sedang kritis. 2. Sedang kritis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Satria dan Danang atas jawabannya. Sekali lagi dihimbau kepada teman-teman mahasiswa baru 2016, di depan ini adalah calon pemimpin teman-teman ketika teman-teman terjun ke organisasi di tahun ke depan. Jadi tolong mungkin jangan pulang dulu, lihat dan nilai bersama kualitas calon pemimpin kita di tahun ke depan. Kita lanjut ke pertanyaan himpunan selanjutnya. Saya persilakan dari teman-teman HMF terlebih dahulu kepada yang dipersilakan. Beri tepuk tangan untuk teman-teman HMF. Oke, Danang jawab dengan cepat dan pilih salah satu. Advokasi aksi. Advokasi. Inisiator penerus. Penerus. Pengarah atau penengah. Penengah. Melihat atau mendengar. Mendengar. Mendorong dari belakang atau memberi contoh dari depan. Memberi contoh dari depan. Memberi contoh dari depan. Oke, tolong stop dulu. Jawab dalam 15 detik dan cukup intinya saja. Oke, bisa dilanjutkan. Apa yang Anda lakukan 60 hari pertama bila terpilih sebagai presiden? Pembentukan BPI serta pencanangan BPH dan melakukan konsultasi terhadap seluruh himpunan untuk menciptakan kesinergisan di tahun berikutnya. Oke, makasih. Kemudian apa pendapat Anda mengenai budaya diskusi di FK saat ini? Saat ini budaya diskusi di FK sedang menurun dan jujur sedang berusaha untuk dibangkitkan kembali. Menurut Danang nantinya tindakan nyata Danang untuk membangkitkan ini gimana? Dari segi BEM sendiri melalui Kastrat kami akan mencoba suatu kajian-kajian yang bersifat informal sehingga nantinya dapat menarik minat mahasiswa untuk melakukan diskusi. Tentunya diskusi tidak harus tentang topik-topik yang berat, tapi juga bisa dengan topik-topik keseharian. Oke, lanjut. Apa kelebihan Anda dibandingkan presiden tahun ini? Lebih berani. Lebih berani? Ya. Sudah, lebih berani aja. Yang terlintas di pikiran saya itu. Oke. Sejauh mana tingkat kompetitif mahasiswa FKUP saat ini? Tingkat kompetitif mahasiswa FKUP saat ini jika dibandingkan dengan universitas lain menurut saya lebih baik, tetapi jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum saat ini lebih menurun. Bagaimana bisa Anda mengatakan seperti demikian? Sebagai contoh, FKUP sendiri mampu menjuarai berbagai kompetisi keilmiahan tentu terutama di berbagai ajang perlombaan. Nah, namun yang patut kita soroti adalah menurunnya jumlah partisipan dari lomba-lomba tersebut dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, tadi tingkat kompetitif, tapi dari internal kan terdahulunya lebih menurun ya. Kalau ditinjau dari pencalonan Presbem dan DPM saat ini gimana? Ditinjau dari kompetitif pencalonan Presbem menurut saya sendiri, jujur saya merasa menurun juga. Kenapa? Karena semakin sedikit orang yang memang benar-benar dari hatinya ingin mencalonkan dirinya sebagai calon Presbem maupun calon DPR. Terus apa yang akan kamu lakukan? Mulai memperbaiki mindset bahwa seorang pemimpin bukanlah seorang tumbal, tapi seorang yang benar-benar mampu memberikan tenaganya untuk kontribusi yang lebih baik. Oke, waktu habis. Terima kasih Yanuar dan Danang atas pertanyaan dan jawabannya.
sekali lagi dihimbau kepada teman-teman mahasiswa baru mungkin bisa merapat ke debat kali ini karena ini sangat berperan penting terhadap organisasi yang akan teman-teman masuki di tahun depannya. Oke, lanjut ke terakhir yaitu teman-teman Normagika yang diwakili. Silakan tepuk tangan untuk teman-teman Normagika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah diketahui, sekarang kan sudah masuk dalam masa kampanye. Terus tanggapan Kak Danang sebagai calon presiden tentang wajib kampanye itu kayak gimana? Sejujurnya wajib kampanye ini menurut saya sendiri dari satu sisi merupakan suatu inovasi yang mampu menghidupkan kembali, mencoba menghidupkan kembali nuansa perpolitikan di FKUP sendiri, tentunya dengan berbagai kreativitas yang dimiliki oleh para calon sendiri untuk dapat melakukan kampanye dengan caranya masing-masing. Terus untuk strategi kampanyenya Kak Danang sendiri itu kayak gimana? Bakal kayak gimana ke depannya? Untuk saat ini saya ya, jadi untuk saat ini progres kampanye saya sedang proses untuk penyebaran poster, kemudian saya juga setelah membuat sebuah official account yang akan mengupdate mengenai beberapa ide, opini dan juga motivasi yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Apakah Kak akan melakukan kayak orasi ke kelas-kelas atau gimana? Sudah terpikirkan, tapi masih belum menemukan waktu yang tepat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman Normagika dan juga Danang atas jawabannya. Kita lanjut saja ke teman-teman DPM yang diwakili oleh Septian. Kepada Septian dipersilakan. Silakan tepuk tangan untuk Septian. Ya, Danang, mau tanya, persiapan Anda maju presiden ini disiapkan dalam berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu? Cepat. Kurang lebih sekitar kurang dari 2 minggu. Oke ya. Jadi Anda maju presiden selama setahun ke depan hanya dipersiapkan dalam 2 minggu saja. Ya, semoga nanti kolegium ke depan lebih baik lagi. Menurut Danang, apakah Undang-Undang Kaderisasi yang dicetuskan tahun 2014 dan diamandemen tahun 2016 serta SK Dekan tentang SKK masih relevan untuk tahun ini? Menurut saya masih. Kenapa? Karena mengingat banyaknya mahasiswa yang mulai tidak perlu kita sadari bersama bahwa menurut saya dengan adanya sistem-sistem tersebut maka kolegium ini justru dapat bergerak. Karena kalau misalkan tanpa adanya sistem SKK, tanpa ada sistemnya undang-undang kaderisasi, maka makin sedikit orang yang berminat untuk mengikuti sebuah event-event pelatihan seperti LKMM. Kemudian makin sedikit orang-orang yang dengan kesadarannya berpartisipasi untuk menjadi pelaksana suatu kegiatan. Oke, masih relevan ya jawaban Danang. Tapi di sini saya melihat dari kebetulan Danang dari Kastratnya BEM sendiri ya. Ya. Dan saya mengutip dari perkataannya Kastrat BEM, yakni FKUB dengan sedang dilanda krisis aktivis. Nah, apa tanggapan Anda tentang krisis aktivis, korelasinya dengan undang-undang kaderisasi yang sudah sistematis menurut Danang dan masih relevan? Ya, jadi krisis aktivis itu adalah karena menurut saya banyak sekali orang yang mengikuti kepanitiaan hanya sekedar mengikuti tanpa mengetahui tujuan dari pelaksanaan panitiaan. Korelasinya dengan undang-undang kaderisasi? Korelasinya adalah undang-undang kaderisasi justru diperuntukkan untuk memaksa bahwa mahasiswa harus mengikuti suatu kegiatan pelatihan. Oke, memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa. Apakah Danang tidak melihat stigma bahwa undang-undang kaderisasi ini disorot di bagian LKMM? Menurut Danang, apakah seorang pemimpin itu wajib mengikuti LKMM atau tidak? Dan kalau misalnya Danang menjawab tidak, apakah undang-undang kaderisasi akan diamandemen dan LKMM itu tidak wajib bagi untuk pemimpin suatu lembaga? Terima kasih. Ya, menurut saya seorang pemimpin memang perlu suatu indikator apakah dia mampu atau tidak. Dengan sebagai contoh yang dapat kita lihat adalah sebuah LKMM.
Tetapi apabila pemimpin itu memang dirasa pantas dan lain sebagainya, maka kita perlu suatu penyetaraan, di mana kompetensi apa yang telah didapatkan oleh lulusan LKMS juga harus kita lewati habis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Septian dan Danang atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Presiden BEM kita tercinta kepada ya, aku mencintaimu kok, Sel. Oke, lanjut. Ya, fokus. Ayo, Shelby, dipersilakan tepuk tangan kepada Presiden BEM kita. Terima kasih. Kedepannya bisa jadi kita akan krisis orang-orang yang berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang organisasi ataupun non akademik lainnya. Bagaimana kemudian tahun depan kita akan menyiapkan guru untuk adik-adik kita? Menurut saya dengan jalan menghidupkan kembali nuansa diskusi yang kejar di FKUB. How? Mungkin dengan cara yang pertama, makin seringnya kita tumbuhkan lagi untuk ketika maba masih masuk ke dunia FKUB, maka orang pertama yang ditemuinya pertama kali adalah pendamping. Maka kita tingkatkan lagi kualitas pendamping yang menjadi bagian dari profil maba untuk selanjutnya dapat memberikan ilmu-ilmu ke mahasiswa baru tersebut. Kemudian pendamping ini juga dapat memberikan suatu link kepada orang-orang yang memiliki kompetensi-kompetensi untuk selanjutnya dapat membantu mahasiswa tersebut untuk berkembang sesuai dengan jalur minat bakatnya masing-masing. Oke, kita sudah mencoba cara itu selama 2 atau 3 tahun belakangan. Apa yang berbeda? Yang membedakan adalah kompetensi dari orang yang mengarahkannya tersebut ke orang-orang yang memiliki kompetensi dari pendamping itu sendiri, yang seharusnya bisa ditingkatkan sehingga link untuk belajar ke orang-orang yang lebih tinggi itu seharusnya bisa lebih terbuka lagi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara BEM tahun depan menaungi lembaga. Dengan cara melakukan koordinasi secara intens dan sering melakukan komunikasi mengenai apakah pergerakan dari kolegium kita ini saat ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di awalnya. Menurut saya seperti itu. Ya, dan bagaimana BEM akan menaungi mahasiswa yang tidak berorganisasi ataupun tidak aktif? Mungkin dengan dengan mengajak mahasiswa tersebut untuk mencoba mengikuti suatu kegiatan atau mencoba berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang dia minati. Jadi kita harus mengetahui apa minat mahasiswa tersebut, yang kemudian kita tawarkan kepadanya program-program yang sesuai dengan minatnya tersebut. Oke, waktu habis. Terima kasih banyak saya dulu sebagai Presiden BEM dan juga Danang atas jawabannya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk publik. Silakan teman-teman non ketua lembaga yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan. Ayo, silakan, ada lagi yang ingin mengangkat tangan? Ya, silakan Nadia, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, saya Nadia dari PSK 2014. Sebelumnya saya mau nanya, tadi kan Danang bilang ada tentang branding ya. Terus saya mau nanya hal-hal apa aja yang menurut Danang perlu di branding dan strategi branding apa yang akan Danang gunakan untuk tahun depan. Lalu tentang SKK, kan kita tahu ya, terutama angkatan yang kedua ini pertanyaannya. Jadi terutama angkatan kita tentang SKK banyak yang belum lulus. Lalu solusi yang peran dari BEM sendiri untuk membantu teman-teman memberikan solusi teman-teman yang tidak lulus serta bagaimana upaya preventifnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Silakan langsung jawab. Yang pertama mengenai branding, tentunya seperti yang saya jawab kepada Pak Wandi kemarin, saya akan mencoba menjalin sebuah kerjasama dengan media massa nasional, dengan link-link yang saya punya atau teman-teman yang punya. Kemudian acara-acara apa yang
FKUP sendiri. Misalkan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh maba-maba FKUP, kemudian juga kita bisa memberikan suatu branding terhadap misalkan pada pelaksanaan Dekan Cup dan juga berbagai pelaksanaan kegiatan lain yang dirasa perlu. Dan juga mungkin misalkan yang akan diadakan pada tahun ini seperti Indonesia Youth Workshop. Untuk SKK udah terjawab? Oh, dan untuk SKK sendiri, terutama mahasiswa tingkat 2, tahun depan mereka masih memiliki kesempatan lagi untuk mengambil kontribusi di FKUP untuk mendapatkan SKK, karena berdasarkan yang saya lihat kebanyakan yang masih kurang adalah di poin pengabdian masyarakat, dan itu bisa dilakukan dengan menjadi volunteer atau berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Ingin ditanggapi, Nadia? Ya, menanggapi tadi untuk upaya preventifnya, itu kan solusi yang diberikan ya. Saya tadi menanya tentang upaya preventifnya, supaya yang semakin sedikit angka yang tidak lulus seperti itu. Ya, tentunya dengan semakin gencar lagi dan memberikan sosialisasi kepada mahasiswa tingkat 2 tentunya untuk menyadarkan mereka bahwa SKK itu penting, sehingga mereka harus berpartisipasi di tahun berikutnya karena mereka masih memiliki kesempatan 1 tahun ke depan. Oke, terima kasih Nadia, boleh tepuk tangan kepada Nadia. Tolong teman-teman panitia mungkin bisa dipanggil calon nomor 1 ya kepada Evan. Oh, sedang turun ya? Mungkin satu penanya lagi yang ingin bertanya. Tadi adanya yang duluan tadi angkat tangan, Bre. Tadi kamu angkat tangan kan ya? Yang pertama, ya masih ingin tanya? Ya silakan, mungkin bisa diberikan mic-nya. Mohon ketenangannya ya teman-teman. Tes. Selamat malam Kak Dana, saya Shantin Megvia dari PESKE 2016. Jadi saya di sini mau mewakili angkatan 2016. Ya, pertanyaan saya ada beberapa. Yang pertama mengenai sosialisasi SKK. Kami jujur saja kami masih belum mengerti SKK apa saja yang harus diambil, bagaimana penghitungannya, dan juga apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Bagaimana struktur kombinasi dari SKK pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian, berapa masing-masing. Itu kami ingin meminta penjelasan lebih dan mungkin kalau bisa ada sosialisasi khusus bagaimana Kak Danang menghadapi hal ini. Dan yang kedua, saya ingin mengangkat masalah Probin Maba dengan diskusi-diskusi dari The Wanted One dan kakak-kakak panitia yang lainnya. Kami mahasiswa 2016 melihat bahwa mungkin harus ada dilakukan sebuah kajian ulang terhadap sistem Probin Maba itu sendiri, karena ada sistem backfire yang kami perhatikan, sehingga melihat angkatan-angkatan ganjil sepertinya setelah Probin Maba malah moral mereka semakin menurun, sedangkan tidak begitu bagi angkatan genap. Apakah ada solusi untuk hal ini? Apakah mungkin perlu ada diadakan riset sebelum Probin Maba tersebut berlangsung? Terima kasih. Oke, berada di pertanyaannya, langsung jawab Danang, silakan. Ya, luar biasa ya Sanin ya, udah berani mengutarakan pendapat di sini. Yang pertama mengenai SKK. Jujur sebenarnya dalam kurikulum yang telah dibuat oleh panitia Probin Maba, sosialisasi SKK telah dilakukan dalam materi Probin Maba. Dan bila dirasa perlu, misalkan banyak sekali mahasiswa yang masih belum bisa mengerti tentang pengertian SKK, maka bisa kita adakan suatu diskusi publik mengenai SKK itu sendiri, urgensinya seperti apa dan bagaimana sistem SKK itu. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, masalah Probin Maba perlu kajian ulang atau tidak. Menurut saya memang perlu, bahwa setiap tahunnya Probin Maba memerlukan suatu peningkatan dari entah dari sistemnya, entah dari suatu inovasinya, sehingga kualitas yang dihasilkan sesuai dengan tingkatan generasi yang ada pada saat itu. Terima kasih. Oke, apa terjawab dek? Terjawab atau mau menanggapi lagi? Ya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Salin yang mewakili teman-teman 2016. Oke teman-teman, untuk sesi Danang kali ini sebagai calon nomor 2 ya, udah selesai. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Danang sebagai calon nomor 2. Dan kita akan lanjut ke sesi ketiga.
ketiga yaitu sebagai final question and statement. Silakan kepada Evan sebagai calon nomor urut 1 untuk dipersilakan maju juga ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Evan. Jadi ini sudah ada kedua calon kita. Yang pertama ada Evan, calon nomor urut 1, dan juga Danang sebagai calon nomor 2. Ini adalah sesi final question and final statement. Jadi teman-teman silakan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh publik sekaligus final statement kalian untuk menutup debat kali ini. Ya, paham? Oke, silakan bagi teman-teman saya akan lempar pertanyaannya yang ingin mengajukan pertanyaan. Belum. 1, 2, 3. Silakan kepada masnya yang baju biru di belakang. Ya. Nanti yang jawab dari Evan dulu ya. Ya, Evan dilanjutkan final statement, terus Danang juga jawaban dan final statementnya. Belum. Final statementnya tidak hanya berdasarkan pertanyaan, maksudnya apa statement terakhir yang ingin kamu sampaikan kepada semua yang ada di sini tentang pencalonanmu menjadi seorang presiden BEM. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Ramadan dari PSK 2014. Pertanyaan saya simpel. Untuk presiden sendiri kan mengurusi hal yang lebih besar ya, mengurusi kolegium. Sekarang pertanyaan saya dari yang kecil aja. Apa kontribusi teman-teman terhadap angkatannya sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Zul atas pertanyaannya. Langsung jawab dan sekaligus closing statementnya ya. Oke, silakan Evan. Ya, terima kasih Zul atas pertanyaannya. Dan untuk jawaban saya terutama apakah peran saya terhadap angkatan saya sendiri? Untuk setiap mahasiswa pasti punya peran di dalam angkatannya, baik dalam belajar atau menghasilkan prestasi untuk angkatannya dalam segi akademik maupun perlombaan. Itu merupakan suatu kontribusi, ataupun jika tidak, kontribusi terhadap kolegium merupakan salah satu contoh kontribusi terhadap angkatan juga, karena angkatan itu berada di dalam kolegium FKUB. Itu menurut saya. Jika teman-teman memiliki pandangan lain, tentu saja tidak apa-apa, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda. Tapi menurut pandangan saya, setiap angkatan di FKUB adalah bagian dari kolegium, dan jika seseorang berpartisipasi dalam kolegium, maka orang tersebut otomatis sudah berpartisipasi terhadap angkatannya sendiri. Terima kasih. Dan untuk closing statement dari saya, untuk siapapun, saya mengusung di sini nilai inspirasi, dan siapapun yang ingin bisa menginspirasi orang lain, mulailah dari dirinya sendiri. Karena jika Anda sudah bisa menginspirasi diri Anda sendiri, maka orang lain akan bisa terinspirasi dengan sendirinya. Dan mari bersama kita buat FKUB bangga. Terima kasih. Oke, untuk pertama yang paling meriah kepada Evan, calon nomor 1. Siap, Danang? Siap jawabannya? Ya, silakan Danang. Kontribusi apa yang telah saya berikan kepada angkatan saya? Jujur saya selalu mengikuti sebuah event-event yang menjadi bisa dikatakan tugas bagi angkatan saya, dimulai dari Penmas, kemudian Dekan Cup, dan juga sampai di Propinova yang harus menjadi 2014 pemimpinnya. Kemudian menurut saya tentang kontribusi, bahwa setiap mahasiswa pasti dilahirkan ke dunia ini dengan satu potensi yang sangat dimilikinya, minimal satu. Sehingga apabila mahasiswa itu tersebut mengetahui tentang potensi apa yang dimilikinya, bakat apa yang dimilikinya, maka mahasiswa tersebut tidak akan ada lagi yang kita kenal dengan mahasiswa aktivis maupun apatis, karena semua mahasiswa saling berjuang di jalannya masing-masing. Dan menurut saya, dan closing statement dari saya sendiri, bahwa berusahalah, kita semua berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa, pribadi yang bisa luar biasa di segala aspek kehidupan kita, tidak hanya dalam satu aspek dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menginspirasi orang lain apabila kita mampu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih dan luar biasa dan memberikan kebermanfaatan bagi dunia kita sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak atas jawaban dan closing statementnya. Karena ini sudah sampai di penghujung acara, boleh saya di tengah? Nah, sekarang mungkin kedua belah calon bisa saling bersalaman terlebih dahulu untuk menunjukkan kita ini sportif kalau dalam pemilihan calon presiden.